Jadi namanya ada biaya tidak terduga. Oh. Boleh digunakan. Yang ini juga udah dari arahan Presiden juga. Gunakan anggaran itu untuk tadi subsidi transportasi, jika perlu subsidi harga. Logika konsumen jelas. Ya. Rasional kalau konsumen tuh. Kalau harga murah, barang bagus pasti diburu. Oke. Cuman kita lupa bahwa ini barang tadi DMO yang sebenarnya diperuntukkan untuk masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di podcast Bisnis Indonesia. Dan di episode kali ini kita akan berbincang mengenai harga bahan pokok yang mendekati bulan Ramadan. Mungkin Sobat Bisnis gak kerasa ya, merasakan udah bulan Februari, udah mau bulan Maret, udah mau awal puasa gitu ya, udah mau memasuki bulan Ramadan. Nah, sebelum memasuki bulan Ramadan tentunya mungkin Sobat Bisnis juga yang di rumah bisa mempersiapkan makanan, terus juga bahan-bahan pokok. Nah, semuanya itu dibeli dan juga dibelanjakan ya. Nah, kita akan ngobrol tentang harga bahan pokok menjelang Ramadan. Tentunya sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Kasan. Beliau ini adalah PLT Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Halo Pak Kasan, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat Mas Kana. Sehat selalu ya Pak ya. Ya. Pak, ini saya mau ngobrol-ngobrol tentang, intinya adalah tentang persiapan nih Pak menjelang bulan Ramadan gitu. Nah, sejauh ini dari Kemendak sendiri kesiapannya seperti apa Pak untuk memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan, dan terutama bahan pokoknya kita bicara tentang volatile food ya Pak ya, yang memang harganya bisa melonjak dan bisa turun sewaktu-waktu gitu Pak. Iya. Jadi kaitan dengan persiapan kita ya menjelang puasa atau Ramadan sampai dengan Lebaran, tentu ini kita sikapi oleh pemerintah gitu ya. Ini pemerintah ini kan bukan hanya Kementerian Perdagangan, ya, kan gitu. Pertama kita dari sisi pasokannya, gitu ya. Nah, ini disuplai dari dalam negeri, mana barang-barang yang terutama tadi Mas Ganang menyinggung bahan pokok atau yang volatile food. Ya. Kan ada yang bisa dicukupi dari dalam negeri, ada juga yang belum sepenuhnya dicukupi oleh dalam negeri, itu ada tambahan dari impor. Nah, setiap hari saya dengan tim di Kemendak dan juga teman-teman dari kementerian lain, pertanian, lalu dari perikanan, lalu badan pangan, ya, Bulog, dan juga Kementerian Perekonomian misalnya, itu sama-sama kita sudah punya catatan mana-mana satu harga volatile food yang perkembangannya hari per hari atau bulan per bulan harus kita monitor. Karena kita punya catatan. Tiap puasa Lebaran tuh komoditi apa sih yang biasanya menjadi barang yang sering diburu oleh masyarakat, kenaikan demandnya itu biasanya naik harganya. Jadi misalnya yang jadi pengalaman kita misalnya seperti beras, terus lalu ada minyak goreng, lalu ada yang horti misalnya ya, bawang merah atau cabai gitu kan, atau juga ada yang dicukupkan dari luar negeri atau dari impor, misalnya daging, bawang putih ya, gula gitu kan. Nah, itu semua kita pantau harganya maupun ketersediaannya. Nah, termasuk persiapan kalau itu harus dicukupkan dari luar negeri atau impor. Nah, itu sudah kita menyambung katakan. Juga Pak untuk opsi impor tadi Pak yang Bapak katakan, kalau sejauh ini komoditas apa saja Pak yang istilahnya terbuka untuk opsi impor, mengingat
keterbatasan produksi di Indonesia gitu Pak ya. Dan mungkin Bapak juga bisa sambil jelasin karena baru-baru ini BPS juga merilis tentang impor beras gitu Pak. Seperti apa Pak gambarannya dan kenapa mungkin impor beras harus dilakukan gitu Pak? Iya, jadi kan kalau kita petakan ada komoditi yang kita sudah masuk pangan ini ke neraca komoditas. Oke. Ya, beras, lalu gula, lalu daging, jagung, produk perikanan. Nah itu semua berapa kebutuhan dalam negeri, berapa yang dipasok dari dalam negeri, berapa yang diimpor, itu sudah ada di neraca komoditas. Itu tinggal dijalankan. Bahkan kita itu sudah ditetapkan di akhir tahun yang lalu, di bulan Desember. Jadi tahun ini sudah tinggal dijalankan. Nah lalu yang di luar neraca komoditas tentu ini ada yang dipasok dalam negeri. Oke. Ya, tapi yang dari luar negeri juga ada. Misalnya apa? Kedelai. Itu tidak ada pengaturan kedelai, lalu kemudian bawang putih. Nah baru bawang putih ada rekomendasi. Ini juga sudah persetujuan impornya sudah dikeluarkan untuk mengantisipasi dari stok yang ada, untuk kemudian itu nanti akan masuk sebelum kebutuhan di puasa terjadi kenaikan. Kita kan pantau dari pergerakan harganya dan stok yang ada sampai hari ini misalnya. Nah jadi kalau terkait dengan isu beras, saya kira keputusan impor itu kan sudah dari tahun lalu, ya. Tapi tentu ada kendala teknis lah misalnya. Selain kendala yang di tempat asal beras itu sendiri, kan gitu. Kan kita tidak bisa pengen impor di sananya harus dipastikan berasnya ada enggak, kan gitu. Nah gitu. Jadi kalaupun kita keputusan impor dari tahun lalu kemudian lanjut tahun ini, ya tetap koridornya adalah jumlahnya, timingnya, ya. Lalu kemudian itu pasti kita harus memperhitungkan asal barang itu akan kita datangkan. Jadi makanya mungkin dari realisasi yang ditargetkan kan tidak sepenuhnya full 100% kan gitu. Tapi itu sudah memperhitungkan kondisi perkembangan harganya dan stok serta ketersediaan dari pasokan yang akan masuk sebelum adanya panen. Gitu. Lalu kemudian kita masuk ke menjelang Ramadan nih Pak. Di akhir Maret nanti kita udah mulai masuk masa puasa. Kira-kira strategi dari Kemendak sendiri untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok seperti apa sih Pak? Ya, kalau saya boleh ringkas gitu ya, mungkin ada kita dari sisi kita dari Kemendak itu ada 4 lah strateginya. Pertama, kita tetap melakukan pemantauan secara rutin ya, setiap hari. Kita sudah punya sistem pemantauan harga ini setiap hari di seluruh pasar yang kita pantau. Itu ada di 465 kabupaten kota, dan kita target tahun ini seluruh kabupaten kota 514 itu sudah tercover. Nah data ini memantau harga di seluruh Indonesia, di seluruh pasar di kabupaten kota. Lalu kita juga memantau pasokan di 22 pasar induk. Itu untuk memastikan itu tadi pasokannya gimana. Nah, lalu ini kan kita komunikasikan dengan teman-teman di daerah, provinsi, kabupaten, kota, sama-sama kita juga harus bisa memastikan adanya perkembangan harga ini dan juga pasokan untuk mengantisipasi terjadinya satu, kalau kenaikan demand, ya kan, pasti itu kalau pasokannya tidak bisa merespon, dia akan menjadi dampak terhadap kenaikan harga. Nah kita juga sudah ada peta mana daerah surplus, mana daerah defisit. Jadi itu kita lakukan. Yang kedua, kita punya program untuk pengangkutan bahan pokok ini melalui tol laut. Ya, jadi melalui tol laut yang kita tumpangkan itu adanya gerai maritim. Jadi itu ada subsidi transportasinya, subsidi ongkos angkutnya, supaya
mengangkut terutama ke daerah-daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. Ini kita tahu nih ada perbedaan harga antar wilayah maupun antar waktu. Lalu yang tadi udah saya singgung, memastikan kebutuhan bahan pokoknya atau volatile food yang masih harus ditambah kebutuhannya dari impor, itu juga kita pastikan. Timingnya, jumlahnya itu juga harus kita pastikan. Nah yang terakhir, karena ini kita bahan pokok, kita juga memanfaatkan program atau kegiatan yang kita sudah punya juga di berbagai daerah, yaitu sistem resi gudang yang bisa memanfaatkan untuk bahan pokok juga. Nah itu yang kita lakukan. Oke Pak. Nah selain tentang ketersediaan bahan pokok nih Pak, soal stabilitas harga juga banyak daerah yang menunjukkan, tadi balik lagi ke harga beras yang menjulang, salah satu daerah yang cukup jauh. Kalau Bapak tadi bilang soal transportasi untuk ke masing-masing daerah itu juga jadi solusi juga, jadi cara juga ya untuk menjaga stabilitas harga. Nah, bagaimana tanggapan Bapak soal acuan data BPS tersebut yang kemudian bisa dibilang lumayan merespon ini publik nih Pak nih? Iya, jadi makanya itu yang BPS lakukan pemetaan itu, dia itu data harga yang dia pantau, tapi juga menggunakan data harga kita yang pantau. Oke. Gitu. Karena kan saya setiap setiap seminggu sekali, setiap hari Senin itu rapat inflasi dengan Pak Menteri Dalam Negeri. Saya mengadakan juga dengan teman-teman di Dinas Perdagangan itu setiap hari Jumat. Nah jadi termasuk yang tadi, manakala ada pantauan harga beras naik di sekian kabupaten kota, maka Pemda ini sudah diberikan anggaran yang bisa digunakan. Jadi namanya ada biaya tidak terduga. Boleh digunakan. Yang ini juga sudah dari arahan Presiden juga. Gunakan anggaran itu untuk tadi subsidi transportasi, jika perlu subsidi harga. Nah, termasuk tentu ke daerah-daerah yang tadi cukup jauh gitu ya. Jadi misalnya kalau ada selain harga beras, misalnya harga cabai. Cabai kan sentranya ada di Jawa, ada di Nusa Tenggara, ada juga di Sulawesi. Jadi kalau yang daerah yang tidak memiliki produksi sendiri, nah bisa saja dari Jawa ini misalnya ya, cabai entah dari daerah Jawa Tengah atau dari Jawa Timur atau Jawa Barat, kalau dikirim ke Bangka Belitung misalnya, yang karena dia tidak punya, ya bisa tadi subsidi ongkos transportasinya atau harganya. Jadi itulah nanti yang komunikasi antar Pemdanya. Oke, artinya gitu. Setiap daerah sudah punya solusi masing-masing apa ya untuk? Iya, karena semua daerah silakan gunakan anggaran biaya tak terduga itu. Gitu. Oke. Lalu kita masuk ke minyak kita nih Pak nih, yang belakangan juga jadi pemberitaan dan perbincangan publik juga nih Pak nih, karena stoknya langka, terus juga harganya naik. Nah, apa kemudian langkah antisipasi dari kenaikan harga minyak kita dan juga ketersediaan stoknya di pasaran nih Pak nih, mengingat sebentar lagi kita masuk ke Lebaran, otomatis itu yang akan diburu masyarakat Pak. Ya, jadi saya harus ini dulu ya. Minyak kita adalah minyak curah yang dikemas dengan merek minyak kita. Satu itu. Nah, yang kedua, minyak kita ini adalah bagian dari minyak yang wajib dipasok oleh eksportir. Oke. Ya, atau bahasa ininya tuh minyak DMO. Ya, Domestic Market Obligation. Namanya juga kewajiban yang harus dipasok ke dalam negeri. Ya. Oleh siapa? Eksportir. Ya. Nah, sekarang kita kalau dibilang langka, memang dari DMO yang sudah kita wajibkan ke para eksportir, ya, produsen eksportir, dari tahun lalu mulai turun itu mulai Desember, Januari turun. Nah, sehingga terjadi itu tadi. Lalu minyak kita ini mereknya dari kemasan yang dibuat tadi minyak curah, harganya murah,
barangnya bagus. Oke. Kan gitu. Wajar kalau diburu masyarakat. Diburu masyarakat. Yang biasanya beli yang merek premium kan banyak tuh merek premium dari produsen yang pokoknya saya nggak nyebut merek lah ya. Tapi kan harganya lebih mahal. Oke. Nah begitu tahu minyak kita lebih murah, kualitas hampir sama, otomatis logika konsumen jelas. Rasional kalau konsumen tuh. Kalau harga murah, barang bagus pasti diburu. Oke. Cuman kita lupa bahwa ini barang tadi DMO yang sebenarnya diperuntukkan untuk masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Oke. Penyalurannya kita sekarang fokuskan dari produsen ke D1 atau distributor 1, distributor 2 atau pengecer di pasar rakyat atau pasar tradisional. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan adalah pertama menambah pasokannya. Oke. Memperhitungkan, mengantisipasi puasa Lebaran. Jadi 1 Februari kita tambah ke teman-teman dari produsen dan sekaligus dia juga eksportir itu jadi 450.000 per bulan. Tadinya tadinya 300.000. Okay. Itu komitmen mereka. Okay. Komitmen daripada produsen dan eksportir sampai bulan April. Okay. Ya. Nah, dengan menambah itu, maka kita juga awasi. Pastikan distribusinya sesuai dengan jalurnya. Kan gitu. Dari produsen ke D1 ke D2 pasar tradisional. Makanya kita tutup nih yang online, marketplace, termasuk retail modern. Kita tidak menyalurkannya lewat retail modern. Karena itu untuk tadi konsumen kelas tertentu yang ada di pasar rakyat atau pasar tradisional. Ini tim pengawasan saya udah jalan dari di awal Februari ini. Makanya kan ketemu ada yang ada di gudang belum disalurkan, yang diproduksi tahun lalu bulan Desember. Ada juga di beberapa daerah juga ketemu juga. Bahkan ada juga yang kemudian selain harganya di atas 14.000 malah ditemukan ada yang itu merek minyak kitanya diganti. Bukan diganti dipasukan lah. Cuman ditempel kan gitu, ditempel. Nah, jadi kan ini semua karena itu tadi barang bagus, ya kan? Harganya murah. Jadi orang udah wah ini sumber bisnis baru nih mungkin kan gitu kan? Ya, karena ya itu tadi ada yang online individu, ada yang marketplace. Nah, makanya marketplace sudah kita tutup, maksudnya sudah di take down. Lalu yang online juga sama. Makanya saya terima kasih nih ke teman-teman media yang setiap hari ada melaporkan, Pak masih ada ini ketemu. Saya langsung kontak tim pengawasan untuk melakukan take down atas itu. Oke. Nah gitu. Nah kemudian kalau tadi Bapak bilang membatasi artinya dibatasi untuk marketplace dan juga online gitu Pak ya. Kalau misalkan itu masih ada, apa nih langkah dari Kemendak sendiri untuk istilahnya mempertegas supaya nggak masuk lagi di online dan juga di retail modern gitu. Terus kemudian apakah kemudian nanti ada syarat atau regulasi untuk membatasi pembelian di masyarakatnya Pak? Walaupun itu di pasar tradisional, tapi kalau misalkan ada yang ngeborong beli 10 atau 20 gitu kan, artinya berlebihan juga gitu kan Pak? Ya, kita di regulasinya kita sudah ada ya pembatasan pembelian. Oke. Kalau dia minyak kita yang kemasan itu maksimum 2 liter. Kalau yang curah maksimum 10 kilo. Oke. Nah itu tuh atas dasar data di lapangan juga. Ya. Jadi kan kalau belinya dus-dusan nggak mungkin lah rumah tangga. Betul. Kan gitu. Ya. Saya pernah tanya waktu awal-awal dulu, Ibu beli minyak kita. Waktu itu masih belinya curah. Berapa? Saya cuma 1 kilo aja katanya. Cukup berapa hari 1 kilo? Wah, saya paling seminggu belinya ini 1 kilo cukup 3-4 hari gitu. Tapi ada ditanya juga, ada belinya yang 10 kilo. Oh, karena Pak saya jualan gorengan gitu. Atau ada juga yang jawab, oh saya soalnya jualan nasi uduk. Kan banyak yang digoreng tuh. Nasi uduk, ya kan? Mulai dari goreng tempenya, goreng tahunya, mungkin goreng ayam dan sebagainya. Nah, jadi itu juga berdasarkan
fakta lapangan yang kita kemudian pikirkan itu adalah membatasi pembelian, karena itu tadi kita mengakomodir rumah tangga, pendapatan tertentu, tapi juga kita juga tahu ada UKM yang tadi model tukang gorengan, lalu nasi uduk kan gitu. Nah jadi mohon dipahami ini targeted dari konsumen juga menjadi perhatian kita juga. Oke. Gitu. Kalau kita bicara salah satu strateginya tadi meningkatkan DMO ya Pak ya sampai 4 bulan ke depan. 3 bulan ke depan. Nah, artinya itu kan sampai Ramadan. Nah, ketika lewat nanti setelah Ramadan. Ketika nanti setelah Ramadan, Pak, apa kemudian DMO-nya juga bakal tetap sama ataukah akan ada perubahan lagi atau seperti apa, Pak? Karena kan mengingat nanti ditakutkan lagi akan DMO-nya turun lagi dan kemudian stok minyak kita juga kembali langka lagi gitu, Pak. Iya. Jadi kita sudah pikirkan, pertama kita ini akan tetap evaluasi setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan. Kan kebijakan DMO ini yang tambahan 3 bulan ke depan sampai dengan April ya, itu mengantisipasi tadi karena penurunan DMO terjadi mulai Desember. Itu disebabkan oleh apa? Pasar ekspornya yang agak lesu. Kan gitu. Nah, kalau pasar ekspornya agak lesu, maka mereka penyaluran DMO kan juga berkurang. Dan tambahan lagi, pada saat dia nyalurkan DMO dari bulan Juni yang lalu sampai dengan Desember, itu penyaluran DMO yang kemudian dikonversi menjadi hak ekspor itu sudah cukup banyak. Makanya sejak 1 Februari kita tambah DMO-nya, tapi sejak 7 Februari kita juga memberlakukan namanya deposito hak ekspor itu tidak boleh dicairkan. Gitu. Ini kan hak ekspor ini setelah dia nyalurin DMO banyak tuh. Nah, kita sebut deposito mereka nih yang eksportir. Nah, waktu kita rapat tanggal 6, deposito mereka ini para eksportir itu sekitar 6 juta ton. Jadi kita sampaikan kebijakannya yang 6 juta yang boleh dicairkan hanya sepertiganya atau 2 jutanya. Yang 4 juta baru boleh dicairkan nanti setelah Lebaran. Gitu. Nah, otomatis kan kalau hak ekspornya dia didepositokan tidak boleh cair, yang dia boleh cair kan hanya 2 juta. Nah, kita sudah pikirkan 2 juta itu kalau kita lihat rata-rata ekspor mereka waktu dari Juni sampai Desember tahun lalu itu tidak sampai tidak sampai 3 juta per bulan, tidak sampai. Jadi justru per bulannya rata-rata mereka hanya 2,1 sampai 2,2. Karena 1 tahun mereka ekspor itu hanya 23 juta ton. Ini yang dikaitkan dengan kewajiban DMO tadi. Jadi kalau 24 juta kan sebulan cuman maksimum 2 juta. 2 juta ya. Gitu. Jadi kalau tadi dia punya tabungan 6 juta, otomatis kan 3 bulan dia tenang aja. Ya. Kan gitu. Nah, makanya supaya kita dorong dia tetap mengalirkan DMO-nya ya, baik minyak curah maupun minyak kita depositonya tidak boleh cair dulu. Yang boleh cair hanya sepertiga atau 2 juta. Nah, sambil dia sekarang masuk, kan tabungan nambah lagi tuh. Nah, nambah lagi. Nah, tapi setelah Lebaran akan seperti apa? Kita evaluasi dulu. Kan gitu. Karena yang sekarang nyalurin nih 3 bulan nih kan pasti terbentuk tabungan lagi. Ya. Kan gitu. Nah, ini juga jadi pemikiran kita dengan seluruh kementerian lembaga yang terkait. Kita akan memutuskan seperti apa nanti setelah Lebaran kebijakan DMO-nya yang penambahan 3 bulan ini apakah kembali ke semula atau akan lanjut, itu sedang kita monitor dulu. Oke. Nah, kemudian Pak, stabilitas ketersediaan dan juga harga kebutuhan pokok jelang Ramadan ini bisa dibilang jadi faktor keberhasilan inflasi Pak dari pemerintah. Nah, kemudian apa yang diupayakan oleh Kemendak Pak untuk menekan inflasi ini sendiri?
Iya, jadi kalau seperti tadi saya sampaikan, kalau kita ini kan tidak bekerja sendiri ya. Oke. Nah, jadi pertama dalam hal monitoring harga bahan pokok, terutama yang volatile food, itu yang menjadi tugas dan kewenangan Kementerian Perdagangan. Karena inflasi ini kan ada inflasi inti, ada yang volatile food, ada yang harga diatur pemerintah. Nah, kita Kementerian Perdagangan fokus menjaga inflasi yang volatile food. Pastikan tadi ketersediaan baik yang dari pasokan dalam negeri sepenuhnya maupun yang harus ditambah tambahan untuk memenuhi kebutuhan yang dari impor. Makanya saya tadi bilang dalam hal pemenuhan kebutuhan yang dari impor, kita pastikan tuh timingnya dan volumenya. Kita sudah memperhitungkan kebutuhan kenaikan puasa lebaran itu berapa persen. Pengalaman kita sih antara 10 sampai 30%. Nah, ini yang harus kita pastikan. Jadi misalnya gini, untuk di timur kita kan punya catatan juga ke Maluku, Papua itu perlu waktu berapa hari ya. Kalau ngangkut dari Jawa kan gitu, nggak mungkin seminggu lagi baru dikirim karena dia perlu waktu minimal 2 minggu. Jadi pastikan sebelum 2 minggu menjelang puasa itu pasokan sudah memperhitungkan kebutuhan 2 minggu ke depan, bahkan 1 bulan ke depannya gitu. Tapi itu bukan berarti nimbun ya, bukan. Iya. Kan karena gitu. mengingat durasi perjalanan. Iya, itu tadi, Pak, ya? Durasi perjalanan itu kita perhitungkan juga. Belum nanti kalau ini bulan-bulan ini sampai nanti Lebaran kan cuaca gelombang laut harus diperhitungkan juga. Itu terinfo juga. Makanya kayak sekarang yang DMO itu dari teman-teman di produsen saya terinfokan kenapa agak terlambat gitu ya pemenuhannya. Salah satunya adalah tadi akibat dari cuaca. Okay. Ini kan CPO ini kan kebunnya banyak di Sumatera, Kalimantan. Ya, ada sedikit Sulawesi sama di Papua. Tapi paling banyak nih dari Sumatera dan Kalimantan. Sementara pabrik minyak gorengnya ada di Jawa. Ada di Jawa, ya. Kan gitu. Jadi yang CPO-nya ada di Sumatera, Kalimantan sebagai bahan baku kan diangkut terus ke Jawa. Nah, ini juga menjadi satu hal yang kita cermati juga. Nah, jadi kita dari Kemendak pokoknya strategi dalam kita memastikan ini inflasi bisa terkendali, indikatornya adalah kenaikan harga volatile food itu bisa kita minimalisir. Jadi jangan sampai ini volatile food ini menjadi salah satu komponen yang kontribusinya terhadap inflasi melebihi dari target gitu. Oke, mungkin terakhir nih Pak nih kan, selain tadi masalah juga transportasi yang mempengaruhi harga, di masa sekarang kan sudah mendekati musim panen raya Pak ya. Nah, cuaca juga bisa dibilang kondisinya juga mungkin bisa terprediksi atau bisa juga berubah dari prediksi kita gitu. Nah, bagaimana ketika nanti antisipasinya Pak ketika ternyata sejumlah daerah bisa dibilang gagal panen dan lain sebagainya, seperti apa Pak antisipasi dari Kemendak terutama untuk volatile food tadi Pak? Iya, kita sudah punya peta dan informasi juga dari pertama yang untuk panen raya, mungkin yang untuk beras misalnya. Ya. Lalu yang kedua kita juga dapat informasi untuk cabai rawit dan juga bawang merah, itu juga kita sudah punya informasi dari lapangan. Jadi yang sekarang nih mulai akan panen raya misalnya cabai rawit dari dataran-dataran tinggi. Kalau kemarin masih dataran rendah. Lalu yang untuk telur ayam, daging ayam kita juga sudah punya informasinya. Jadi sampai puasa lebaran itu dengan kondisi yang terinformasikan itu cukup aman. Oke. Gitu. Nah, tinggal yang misalnya yang daging, bawang putih, lalu kemudian kedelai, itu gula, itu juga tadi persetujuan impornya sudah dikeluarkan, memperhitungkan kebutuhan kita sampai dengan lebaran. Terus yang beras kalau nanti sebentar lagi akan musim panen, tentu
ini harapannya pertama untuk bisa menurunkan harga, tetapi juga sekaligus bisa memastikan pemerintah dalam hal ini melalui Bulog bisa menyerap untuk menjadikan cadangan yang bisa dipegang oleh pemerintah sampai nanti sebelum waktunya ke periode di mana tidak ada lagi panen. Jadi musim panen raya ini harus dimaksimalkan oleh Bulog untuk bisa menyerap juga, di samping dia akan menyalurkan untuk stabilisasi harganya. Oke, nah tambahan lagi nih Pak ini. Mungkin untuk sobat bisnis juga yang di rumah, mungkin ada pesan nggak Pak untuk menjelang hari raya nanti nih seperti apa, atau mungkin Bapak punya ada yang mau disampaikan untuk sobat bisnis sekalian terutama tentang harga bahan pokok nih Pak nih? Iya. Jadi untuk masyarakat saya kira kita memahami bahwa pertama kita di masyarakat nih selalu ada yang namanya ekspektasi inflasi, kan gitu kan? Ya. Selalu mau puasa itu selalu ada ekspektasi itu. Nah, tapi kita di pemerintah tentu akan terus berusaha ya untuk pertama kecukupan pasokan, termasuk memperhitungkan kenaikan demand puasa Lebaran. Lalu yang berikutnya juga kita pemerintah juga bersama-sama, bukan hanya pemerintah pusat, daerah juga sama-sama, yaitu memonitor secara harian ya dan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa jangan sampai terjadi gejolak harga khususnya bahan pokok. Karena itu kan akan masyarakat menjadi resah, ibadahnya tidak tenang, kan gitu. Kan kita inginnya supaya pemerintah akan bekerja keras untuk memastikan bahwa masyarakat bisa tenang menjalankan ibadah, tidak ada gejolak harga, pasokan dipastikan baik yang sepenuhnya dari dalam negeri maupun yang harus ada tambahan dari impor itu bisa mencukupi untuk kebutuhan. Karena tahun ini setelah PPKM tidak ada, kita juga sadar bahwa demand akan naik. Ya, pasti. Kan gitu. Nah, demand naik harus direspon dengan pasokan atau supply yang juga harus cukup gitu. Oke. Gitu. Pak, tambahan lagi nih Pak. Mungkin Pak bisa dijelasin ke sobat bisnis Pak, karena ada banyak pertanyaan dari masyarakat tentang sebenarnya dari mana sih Pak minyak kita ini berasal, dan juga dananya dari mana aja Pak? Minyak kita? Ya, minyak kita. Nah, ini mungkin saya perlu tegaskan nih. Minyak kita ini tadi saya bilang minyak yang diproduksi oleh produsen yang dia dapat hak untuk ekspor. Oke. Jadi ini siapapun produsen minyak goreng ya yang menyalurkan DMO-nya dalam bentuk entah minyak curah atau minyak kita yang udah dikemas, itu dia untuk dapat hak ekspor. Oke. Itu. Jadi tidak ada dana subsidi, tidak ada. Subsidi yang dimaksud dana subsidi pemerintah tidak ada. Ini murni kewajiban daripada produsen eksportir minyak goreng. Jadi kalau dia nyalurin 1 ton misalnya, dia kalau 1 tonnya dalam bentuk minyak kita, maka dia boleh mendapatkan hak ekspor 10,5 ton untuk saat ini. Jadi berkorban 1 ton, selisih harga yang 14.000 dengan harga yang internasional kan ada. Tapi kan akan terkompensasi karena dia bisa mengekspor 10,5 ton. Kalau DMO-nya bentuknya minyak kita. Kalau DMO-nya minyak curah, dia 1 ton menyalurkan minyak curah sebagai DMO, dia punya hak untuk mengekspor sebanyak 6 ton. Gitu. Makanya kan terserah nih produsen eksportir ini mau minyak curah silakan, pengalinya 6. Mau minyak kita ya silakan kita dorong karena pengalinya lebih banyak, 10,5. Artinya semua produsen minyak goreng bisa untuk
memproduksi itu Pak? Bisa memproduksi Iya, minyak kita? sekarang yang ada di catatan kita kan ada perusahaan nih, produsen dan sekaligus eksportir, dia demonya hanya minyak curah aja. Ada. Oke. Ada yang lebih banyak minyak curah, tapi minyak kitanya ada. Ada juga yang khusus minyak kita saja, ada. Gitu. Jadi itu semua tergantung pada kalkulasi bisnisnya daripada produsen eksportir ya. Cuman kita policy kita mengarahkan kalau ke kemasan dalam bentuk minyak kita mereknya, yaitu insentifnya lebih besar. Oke. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak untuk Ya, ngobrol-ngobrolnya. sama-sama. Semoga bisa mencerahkan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat bisnis. Terima kasih sekali lagi untuk ngobrolnya Pak, dan untuk sobat bisnis terima kasih juga yang udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.